Percuma berjilbab tapi masih kayak gini. Percuma berjilbab tapi masih kayak gitu. Percuma berjilbab, percuma berjilbab. Tolong ya, tolong. Kalau udah miskin ilmu, miskin akhlak, miskin adab, jangan dinampakkan. Gak ada istilahnya percuma dalam melakukan hal kebaikan. Jilbab dan akhlak itu dua hal yang berbeda. Hijab ini kewajiban bagi kita wanita muslim, sedangkan akhlak itu perilaku dari diri kita masing-masing. Lagian siapa yang bilang hijab itu menjamin akhlak seseorang? Gak ada. Opini kalian aja yang kayak gitu. Ekspektasi kalian aja yang berlebihan. Aku berhijab bukan ingin terlihat baik, tapi ingin menjadi lebih baik. Meskipun aku belum baik, karena berhijab gak harus nunggu baik. Bolehkah seorang istri nanya berapa gaji suami? Boleh-boleh aja. Bolehkah seorang istri megang gaji suami? Boleh, tapi bini harus tahu diri karena penghasilan suami bukan semuanya buat istri, hanya sebagian. Yang penting punya rumah tempat tinggal, pakaian cukup, makanan minuman cukup, pendidikan cukup, kesehatan cukup. Karena suami punya kewajiban ngasih emaknya, saudara kandungnya, kakaknya adanya yang miskin, wajib juga ngasih anak yatim. Silahkan jadi istri megang semua gaji suami, tapi Anda yang ngatur belanjaan. Kenapa? Betapa banyak yang suami awalnya memberikan kepercayaan kepada istri, istrinya nggak amanat, itu gaji buat sebulan ternyata 15 koma, tanggal 15 udah koma, jadi boros bininya. Boleh kalau istrinya bisa dipercaya. Banyak di luar sana gadis-gadis yang mengatakan saya suci tapi tidak perawan. Maka dalam ajaran agama ini bukan hanya engkau menjaga keperawananmu teman-teman sekalian. Banyak kok yang nggak perawan, jatuh dari sepeda, sobek, selaput darahnya misalnya, ya mungkin nggak perawan karena dari segi kesehatan seperti itu. Tapi dia suci karena tidak pernah disentuh. Bagi siapapun, gadis sekarang kan banyak para gadis yang tadi tunjuk tangan kan. Bagi siapapun kalian yang ingin menjadi wanita yang mulia, yang salihah dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama ini, engkau jaga kesucian dirimu teman-teman sekalian. Engkau tak tersentuh teman-teman sekalian. Engkau jaga kehormatan dirimu teman-teman sekalian. Maka siapapun yang pacaran, ketahuilah pacaran sebelum menikah adalah hawa nafsu belaka. Cinta hanya ada setelah pernikahan teman-teman sekalian, yakinlah itu. Ketika engkau pacaran, syaitan akan bisik-bisik. Syaitan gak akan bilang ayo zina, tidak. Syaitan akan step by step, step by step, step by step. Ayo pegangan tangan dulu, ayo cium kening dulu, ayo pelukan dulu, dan seterusnya. Itulah cara kerja syaitan. Bahkan Sayyidah Khadijah saja menyampaikan niatnya terlebih dahulu untuk menikahi Nabi, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang tidak merusak izah dan juga ifahnya sebagai perempuan. Beliau tidak langsung nembak, apakah kamu nikah sama saya? Tidak begitu. Tapi beliau ini berbicara dulu kepada paman Nabi, berbicara, mengatakan maksudnya. Kira-kira musyawarah keluarga itu setuju atau tidak, dengan cara yang terhormat. Maka ketika perempuan ingin menyampaikan perasaannya, lakukanlah itu dengan cara yang terhormat. Kira-kira dia juga suka nggak ya sama saya? Misalnya mikir gitu dulu, harus hati-hati. Jadi ketika saya ngomong melampaui keresahan, tapi bukan berarti tanpa perhitungan. Kita harus punya kalkulasi, bisa dipahami ya. Tapi jangan sampai kalkulasi itu terbenam karena rasa takut kita. Jadi punya rasa takut nggak apa-apa, namun jangan menghentikan langkah kita untuk mau mencoba. Mencoba dengan tetap menggunakan kalkulasi, yang mana kalkulasi tersebut didasarkan kemampuan kita. Jadi biqadril imkan. Tadi kembali pada mengukur diri. Bisa dipahami ya? Bahkan jaminan perempuan itu masuk surga kalau dia meninggal dalam keadaan mendapatkan ridho suami. Itu kan sudah jaminan pasti. Ini loh diiriin oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali iri kepada perempuan. Kalau perempuan itu sudah ada jaminan surganya, perempuan sendiri malah iri sama laki-laki. Imam Ghazali iri sama perempuan. Laki-laki tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada. Nas tertulis hadisnya laki-laki bagaimana jaminan masuk surga tidak ada. Tapi kalau perempuan ada. Bahkan sampai 2 kali. Rasulullah mengatakan kalau perempuan yang penting dia sholat, yang penting dia mengeluarkan zakatnya, dan dia mendapatkan itu suaminya, maka dia jaminannya surga. Jadi kalau perempuan ngambek, memang obatnya cuma 2. Pertama, perempuan kalau ngambek kudu dikasih duit, nanti ngambeknya hilang. Mama jangan marah nih, duit buat mama, ngambeknya hilang. Yang kedua, perempuan kalau ngambek atau marah itu butuh dipeluk sama suaminya. Karena Aisyah juga begitu. Aisyah marah sama Rasul, entah karena cemburu ataupun yang lainnya. Rasulullah nggak ngambek sama istrinya, nggak balik dengan kemarahan. Tapi Rasul bilang, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, dikecup kening istrinya. Dipeluk sama Rasul. Yang tadinya marah Siti Aisyah, hilang kemarahannya sebab dipeluk oleh suaminya. Jadi pada intinya istri kalau mukanya lagi merenggut, nggak nanya sama suami seharian, kuncinya 1, papa mama butuh dipeluk. Rumah tangga yang dibangun atas dasar kepercayaan, saling ridho, saling mencintai, saling transparan, itu menyebabkan keharmonisan yang akan terus berlangsung.
Maka nalillahi yabqa, kalau misalkan dia niatnya pernikahan karena Allah, maka dia tidak pernah curiga sama suami. Suami yang soleh juga tidak pernah membuat istrinya curiga. Kebanyakan perempuan-perempuan yang selalu curiga dengan HP suaminya di zaman sekarang, itu karena suaminya suka bertingkah aneh. Kenapa? Suaminya sering memberikan kecurigaan terhadap istrinya. Memata-matai itu hukumnya 3. Bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi wajib. Wajib kalau dalam peperangan. Mubah kalau dalam perkara-perkara yang ya seperti pernikahan. Kita takut nanti kalau kita tidak mata-matai suami jatuh dalam perzinahan atau hal yang lebih berat lagi. Dan hukumnya sunnah kalau dalam pengadilan untuk mencari tahu. Jadi suami kalau istri nggak mau kepo, jangan pernah bertingkah aneh. Orang mayit itu ketika dalam kubur mereka mengatakan, ya Allah, kalau saya punya kesempatan lagi, saya akan sholat tepat waktu dan tidak akan meninggalkan sholat. Ya Allah, kalau saya punya kesempatan lagi, saya akan menjadi orang yang dermawan, ahli sedekah. Kalau saya punya kesempatan lagi, saya nggak bakal mau melakukan dosa, ya Allah. Tapi nyatanya kata Allah, hatta zurtumul maqabir, udah nggak ada kesempatan lagi, udah terlanjur masuk. Makanya sungguh sia-sia, sungguh rugi orang yang dia belum siap menghadapi kematian, tapi tiba-tiba kematian itu hadir. Ciri orang yang dosanya banyak, dia mudah ninggalin kewajiban. Sholatnya males, ngajinya males, baca Quran males, nutup aurat kagak mau. Berarti ada dosa kecil yang lagi numpuk di dalam diri kita. Tuh harus muhasabah diri tuh. Ya Allah, kok saya males ya mau sholat. Baru kelar sholat udah azan asar. Allah, aduh udah asar lagi. Gitu kan? Berarti ada dosa kecil yang menumpuk dalam diri kita karena kita mudah meninggalkan kewajiban. Itu ciri secara zohirnya, dia males ibadah. Ciri batinnya, hatinya menjadi keras, qaswatul qalb, qaswatul qulub. Keras hatinya, sulit nerima nasihat, baperan, dinasehatin malah dia ngambek, marah. Pernah nggak ketemu orang model begitu? Pernah kan, gedek bener gitu ya Bu ya, kalau ketemu yang begitu ya. Masya Allah. Jadi keras hatinya, sulit menerima nasihat, dan mudah melakukan maksiat. Ini contoh orang yang dosa kecilnya udah numpuk. Macam kesakitan, kesulitan, bahkan duri yang menempel di badan kita itu menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Jadi nggak ada yang, jangan merasa bahwa Allah nggak lihat semua air matamu, jangan merasa bahwa Allah nggak lihat sakitmu. Allah tahu setiap detik air matamu, setiap sakitmu Allah tahu, dan semua detik kesakitanmu itu dengan sabarmu itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Yang masuk dalam kategori mahram, 1, hubungan satu darah. Yang kedua, 1 susuan. Dan yang ketiga, musuharoh karena sebab pernikahan. Kita nikah sama suami, kita punya mertua. Mertua kita jadi mahram bisabab kita udah akad sama anak. Jadi nggak ada yang namanya mantan mertua, nggak ada yang namanya mantan mantu, nggak ada. Tapi ada mantan istri sama mantan suami. Jadi kalau cerai sama suami contoh, atau suami kita meninggal dan kita masih ada mahram, yaitu mertua, ya, maka nggak boleh mantu nikah sama mertua karena dia udah jadi mahram selama-lamanya. Selanjutnya apa? Contoh, ada janda bawa anak. Dia nikah sama duda, sama-sama janda, duda. Jandanya bawa anak. Maka si anak ini jadi mahram ayah tirinya dengan syarat ibunya sudah akad dan sudah berhubungan intim dengan ayah tirinya. Contoh, mohon maaf ya, ibunya udah akad nih sama ayah tirinya, tapi belum sempat hubungan suami istri, cerai. Maka anak tiri boleh nikah sama ayah tirinya karena ibunya belum sempat hubungan dengan ayahnya, cuma sekedar akad. Pas lagi takbir. Jadi selama ini banyak yang salah. Niat itu karena kita udah keseringan, dulu diajarin guru kita masih kecil-kecil. Kan kalau anak-anak diajarin guru SD, niat itu kapan? Sebelum takbir. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala Allahu akbar. Itu bukan niat namanya, tapi talafus. Pelafasan biar kita nggak lupa mau sholat apa. Tapi niat itu mahaluha fil qalb. Nggak ada niat itu tempatnya di lisan, tapi di hati. Di lisan namanya talafus, pelafasan. Jadi niat sholat ketika takbir, kita angkat tangan kita, takbir, Allah, lisan kita ngomong Allahu Akbar, hati kita niat, barengan. Kembali lagi dalam ungkit mengungkit, ya. Ini adalah fitrah manusia, manusiawi. Semuanya pasti pernah ngungkit-ngungkit kebaikannya. Memang yang berat itu adalah melupakan kebaikan kita kepada orang lain dan mengingat kebaikan orang lain kepada kita, itu susah, bukan main. Ya, karena yang sering kita lakukan adalah mengingat kebaikan kita dan mengingat keburukan orang lain. Makanya hati kita gampang ngungkit apa yang kita lakukan.
meninggalkan yang tadi, melupakan kebaikan kita dan mengingat kebaikan orang lain, insya Allah dalam ungkit-mengungkit itu bisa diminimalisir.